Silakan Ko Heri. Halo, selamat malam Kak Elia. Iya, selamat malam, silakan. Kak Elia, saya pernah lihat videonya Kak Elia membahas mengenai tentang perpuluhan. Nah, mengenai perpuluhan ini juga saya agak penasaran karena ada lain dan berbagai macam hal. Nanti akan saya tambahin di akhir setelah mendengar pendapat Kak Elia mengenai perpuluhan. Begitu Apa pertanyaannya. yang mau ditanyakan tentang persepuluhan itu apanya yang mau ditanya? Nah, jadi begini, belakangan ini kan saya memulai usaha baru. Saya ada rencana itu dari dalam hati saya pengen melakukan perpuluhan. Hmm. Nah, karena tidak munafik juga banyak input dari saudara-saudara saya yang melakukannya terlebih dahulu, sehingga memberikan kesaksian kepada saya sebelum dan sesudah perpuluhan, bagaimana Tuhan memberkati dan lain sebagainya. Nah, dari hati saya juga ada kerinduan untuk melakukan hal yang sama. Cuman karena beberapa belakangan ini kan agak desas-desus mengenai perpuluhan dan segala macam. Nah, itu tidak apa mengurungkan niat saya untuk melakukan perpuluhan. Cuman ini kebetulan saya buka TikTok, Kak Elia lagi live. Ya udah saya request, ternyata dinaikin. Jadi pengen aja dengar pendapat Kak Elia. Ya, kalau sesuai dengan apa yang Anda katakan, Anda rela memberi dan Anda terdorong dengan hati nurani memberi, silakan saja beri. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu memberi menurut kerelaan hatimu. Jadi kalau memang Anda terdorong untuk memberi dengan kerelaan hatimu, ya silakan beri. Tapi jumlahnya nggak harus berapa persen. Berapa persen pun yang kamu mau berikan menurut kerelaan hatimu. Bisa kurang dari 10%, bisa lebih dari 10%. Berapa yang kamu mau beri. Gitu. Jadi ya tentukan saja, bergumul saja sendiri berapa yang mau Anda berikan kepada Tuhan. Gitu. Kalau mau memang Anda merasa 10% itu saya rela memberi dan itu kalkulasi yang benar, oke silakan berikan. Kalau memang itu dengan kerendahan hati. Yang penting tidak ada paksaan dalam pemberian itu dan memang Anda memberi itu karena bersyukur kepada Allah. Gitu. Ya, jadi lakukan saja kalau memang Anda rela memberi. Tidak ada batasan. Boleh pertanyaan terakhir Kak Elia? Ya. Nah, jadi pernah juga satu bahasa ke telinga saya mengenai perpuluhan ini dari teman baik. Jadi pernah nyeletuk membahas tentang perpuluhan kayak gini bahasanya. Bro, perpuluhan ini sepertinya ada pendeta yang khotbah kalau itu sudah tidak relevan untuk masa seperti sekarang ini. Itu di zaman Lewi-Lewi katanya. Nah, seingat saya bahasanya seperti itu. Nah, dasar dasar dari ya tentang kayak Injil di Alkitab membahas tentang seperti ini, perpuluhan itu menurut Kak Elia gimana? Apakah pernyataan teman saya itu benar? Ya memang hukum persepuluhan itu tidak buat kita di luar bangsa Israel. Itu bukan buat kita. Dan kalau ada orang mengatakan pendeta-pendeta itu adalah Lewi di zaman sekarang, itu salah. Tidak ada pendeta-pendeta itu Lewi. Kita itu bukan, Yesus saja keimamatannya bukan dari Lewi. Yesus saja keimamatannya dari Melkisedek. Jadi kalau ada pendeta mengatakan, kamu harus kasih 10%. Soalnya Lewi-Lewi perjanjian baru adalah pendeta. Yesus saja keimamatannya itu bukan dari Lewi, tapi dari Melkisedek. Jadi Lewi-Lewi sekarang tuh ndak ada. Itu istilah pendeta-pendeta saja itu. Ya. Nah, secara seremonial dan secara moral, 10% itu tidak lagi berlaku. Karena latar belakang persepuluhan itu adalah seluruh bangsa, suku bangsa Israel, klan dari bangsa itu dapat tanah warisan. Yang tidak dapat itu hanya Lewi karena memang mereka dikhususkan untuk melakukan pekerjaan di bait suci. Maka setiap suku itu memberi 10% kepada Lewi agar mereka bisa makan dan minum. Nah, sekarang bait Allah sudah rusak. Bait Allah sudah tidak ada lagi. Sudah dirusak oleh Jenderal Titus. Ya, kita mau beri kepada siapa? Nah, di perjanjian baru Matius 23 ayat 23 Yesus berkata bahwa persepuluhan masih ada bait suci belum rusak. Nah, sekarang saya tanya, rasul mana yang terima 10%?
Ya, coba Rasul mana yang pernah singgung persepuluhan di Perjanjian Baru? Apakah Rasul Paulus pernah berargumentasi tentang itu? Bukan, tetapi sukacitanya dia itu penuh oleh karena kerelaan hati jemaat yang dia surati untuk memberi dan peduli kepada dia. Maka pendeta-pendeta sekarang pun harus mengacu kepada Rasul Perjanjian Baru, bukan kepada Lewi lagi. Jadi kalau ada pendeta-pendeta bilang, kamu harus kasih 10% karena pendeta sekarang adalah Lewi di Perjanjian Baru. Seperti Perjanjian Lama, kamu harus beri. Ya enggak. Ya, Yesus Kristus saja keimamatannya bukan dari Lewi loh. Bukan mengikuti Lewi dia, mengikuti Melkisedek. Ya, tapi apakah hal ini berarti kita tidak boleh memberi kepada gereja? Kamu harus memberi kepada gereja. Rasul Paulus menasehati anak rohaninya Timotius mengatakan hamba Tuhan itu harus dihormati 2 kali lipat dan juga harus diperdulikan hidupnya. Ya, jadi jemaat pun harus punya kesadaran untuk memperdulikan hamba Tuhan. Tetapi dengan kerelaan hati berapa yang mereka mau beri, dan hamba Tuhan pun harus menerima dengan kerelaan hati. Jadi semua tentang kerelaan hati. Hamba Tuhan melayani Allah dengan kerelaan hati dan menerima dengan kerelaan hati, dan jemaat pun memberi menurut kerelaannya berapapun yang dia mau berikan. Itu esensi hukumnya Perjanjian Baru, itu hukum kasih itu di situ. Jadi moralnya kamu kepada Allah itu nggak diukur 10%. Oh, di Maleakhi dikatakan kalau ujilah aku sebelum berikanlah persepuluhan kepadaku. Ya, itu di Perjanjian Lama, bukan di Perjanjian Baru. Dan ingat, persepuluhan itu diatur di dalam Taurat. Taurat itu tidak diberi di luar bangsa Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Kita harus pahami itu. Ya, jadi kalau ada orang paksa kamu beri persepuluhan, jangan percaya. Tapi kalau kamu seperti Bapak tadi, hati saya tergerak untuk memberi persepuluhan, monggo, berikan berapapun yang kamu mau beri. Kurang dari 10%, lebih dari 10% pun silakan berikan. Kalau memang Anda rela mau memberi. Ya, nggak ada halangan untuk itu. Ya, esensi persepuluhan itu di situ. Oke Kak Elia, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih infonya. Iya, gitu ya. Jadi jangan, kalau kamu tidak beri persepuluhan, kamu akan dikutuk. Kalau kamu nggak beri persepuluhan, kamu nggak diberkati. Rasul Paulus itu memberkati jemaat-jemaatnya tidak beri persepuluhan. Ya, bukan berarti saya orang anti persepuluhan ya teman-teman. Ya, kamu beri persepuluhan kepada gereja, silakan. Berikan saja. Tapi yang memberi persepuluhan, jangan menghina yang tidak memberi. Ya, gitu loh. Nah, pendeta-pendeta kadang menggoreng ayat ini, pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab itu menggoreng ayat ini. Ya. Memang gereja butuh dana, butuh keuangan, butuh segala macam. Kita nggak boleh munafik tentang itu, ya. Ya. Tetapi bukan dengan itu yang menjadi alasan pembenaran yang dilatar belakangi pemaksaan bagi jemaat. Nggak boleh. Ya. Jadi kalau mau memberi kepada Allah, berilah dengan kerelaan hatimu, berapapun yang kamu mau beri. Ini siapa lagi tuh? Ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada hambatan, berikan. Ayatnya jelas, 2 Korintus 9 ayat 7. Itu jelas sekali, ya.